Oh, kita langsung dari market ya. Jadi in overall sih sebenarnya kan kita lihat marketnya nggak terlalu bagus ya. Bahkan kemarin Bank Sentral tuh udah sempat naikin suku bunga. Cuman kalau kita lihat kok dari sisi asing kayak responnya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi sebenarnya satu sih sebenarnya saya udah highlight beberapa kali gitu ya. Dan saya juga udah pernah bilang juga bahwa saya tuh sebenarnya kan setelah atau sebelum liburan Lebaran kemarin tuh udah ngurangin posisinya di equity karena yang saya bilang tuh bahwa di globals tuh growth-nya so far nggak terlalu bagus. Nah sekarang tuh yang paling rame ya sekarang tuh orang lagi concern terkait dengan yang namanya stagflasi. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat dulu tahun 1970-an di global tuh ada stagflasi. Apa sih Pak stagflasi itu? Jadi itu kondisi ketika misalnya inflasinya itu tinggi dan meningkat dan kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonominya itu turun gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya jadi concern paling utama. Jadi resiko stagflasi ini sebenarnya meningkat ya. Kelihatannya dari mana sih sebenarnya kalau teman-teman liatin kayak contohnya pertumbuhan ekonomi di Amerika ya kemarin di kuartal satu itu nggak terlalu bagus ya. Jadi nggak terlalu bagus. Sebenarnya melambat dibandingin kuartal keempat kemarin. Dan kalau kita lihat itu juga di bawah ekspektasi gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya resikonya. Kalau kita lihat inflasi, itu sebenarnya kayak di beberapa negara itu masih relatif lumayan tinggi. Kayak contohnya di Amerika kemarin yang dulu sebelumnya bisa sampai di bawah 3%, cuman kemarin inflasinya itu sampai 3,5% gitu. Jadi agak lumayan susah. Nah, sebenarnya resiko inflasi itu tuh apa ya? Kayaknya lumayan struktural ya. Ada something yang sebenarnya kayak ada isu struktural gitu. Karena kalau teman-teman ngeliatin gitu ya bahwa statement dari beberapa anggotanya The Fed gitu ya kayak udah lihat tuh di minggu lalu gitu kayak Michelle Bowman, Lael Brainerd, Neel Kaskari mereka bilang gitu bahwa wah ini kayaknya inflasi ini kok susah gitu ya maksudnya buat turun ke level 2%. Nah, jadi kalau view-nya dari Bank Sentral Amerika itu anggota-anggotanya bilang ini susah inflasinya turun, most likely kebijakannya pasti akan ketat gitu ya. Karena kan sebenarnya selalu ingat bahwa si bank sentral ini kan inflation frame targeting ya. Jadi kebijakan mereka itu aimingnya adalah inflasi sebenarnya. Either kalau misalnya inflasinya terlalu tinggi, money supply-nya dikurangin, atau mereka bisa naikin suku bunga gitu ya ketika inflasinya lagi tinggi gitu ya. Cuma satu sih sebenarnya intinya market itu nggak suka kalau seandainya tuh kebijakan moneternya tuh ketat gitu ya, kebijakan moneter ketat. Jadi itu sih sebenarnya the whole points-nya ya. Nah, karena sebenarnya kan kalau kita ngelihat dari sisi inflasi ya, ekspektasinya kan masih ada ruang peningkatan lagi karena yang jadi concern itu juga sebenarnya yang paling signifikan adalah minyak. Karena komponen yang energi atau minyak related itu tuh bisa kontribusi sekitar kayak 30-40% terhadap yang consumer price index-nya itu tadi. Nah, jadi ini yang sebenarnya itu jadi PR gitu. Karena kalau kita lihat beberapa lembaga gitu yang ngelihat harga minyak nih at least bisa 80, bisa 90 gitu ya. Nah, kalau tensinya makin panjang, nah ini harga minyak bahkan bisa mungkin ya bisa di atas 100. Tergantung sih maksudnya ini kan kayak marketnya volatile banget ya, dynamic banget. Cuman satu yang sebenarnya market highlights banget itu ada dua risiko buat kayak harga minyak bakal tinggi. Pertama adalah Iran. Iran kita tahu kontribusinya terhadap produksi minyak itu sekitar 3 juta barrel, jadi sekitar 3% dari produksi minyak global itu oleh Iran ya. Kedua, investor nanti akan cermatin pertemuan OPEC yang di bulan Juni. Cuman ada ruang bahwa si OPEC ini kayaknya bakal eh, possibility-nya ada, mereka bakal kayak memperbesar pemangkasan produksinya. Dulu kan pangkas produksinya itu kan 2 juta barrel sampai akhir Juni. Cuman ada kemungkinan mereka akan pangkas 2,2 juta barrel sampai akhir tahun gitu ya. Jadi ini menurut kita sih dari sisi makronya itu tough ya teman-teman ya. So domestiknya gimana gitu ya. Nah domestik tuh sebenarnya kalau kita lihat kan saya udah halas juga ya beberapa hal gitu ya. Jadi pertama adalah marketnya koreksi nggak terlalu bagus. Satu sih sebenarnya saya yang nggak terlalu appreciate itu adalah yang PR-nya sekarang tuh adalah nilai tukar rupiah. Karena nih rupiah ini yang jadi salah satu main concern juga dari sisi investor khususnya foreign. Makanya kalau teman-teman lihat foreign tuh cabut terus gitu ya, mereka outflow terus dari ISG-nya Indonesia karena mereka worried kalau misalnya dengan investasi sekarang rupiahnya melemah gitu ya, mereka bakal kena forex loss-nya itu tadi. Sebenarnya ekspektasinya nggak muluk-muluk, mereka sebenarnya pengen kayak rupiahnya tuh at least bisa stabil gitu ya, mereka nggak mau menguat, nggak mau melemah, cuman
Rupiah ini kita lihat tuh lagi tough ya. Tanya satu sih sebenarnya kenapa kayak si rupiahnya nih melemah ya. Jadi kemarin kita analis meeting BCA, kebetulan juga ada speech dari Pak Yahya Setiatmaja ini, presidirnya BCA. Jadi Pak Yahya bilang gitu bahwa kalau di posisi sekarang ini susah ya kalau kita lihat ngebendung buat si pelemahan rupiahnya itu tadi. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat data cadangan devisa, itu kan cadangan devisa itu kan biasanya salah satunya kan tools yang dipakai buat bank sentral buat melakukan intervensi ya terhadap nilai tukar. Itu kan udah turun sebenarnya. Dari 144 kalau nggak salah jadi 140 miliar US dollar. Udah turun, cuman si rupiahnya nggak kemana-mana gitu. Jadi ya Pak Yahya sampai bilang bahwa, wah ini kalau misalnya jaga rupiah sekarang, intervensi rupiah sekarang di kondisi saat ini seperti menggarami air laut. Karena outflow-nya tuh lagi deras banget ya teman-teman ya. Pertimbangannya kenapa outflow-nya lagi deras ya? Pertama adalah sekarang tuh lagi musim dividen. Jadi musim dividen itu biasanya translasinya kayak investor foreign dapat dividen dalam bentuk rupiah. Mereka pasti akan convert, mereka balik lagi dana investasi asingnya kembali ke negara asal. Jadi kan itu kan artinya translasinya adalah kayak demand rupiahnya turun, si rupiahnya melemah. Kedua, kalau teman-teman lihatin data ekspor ya, so far masih belum terlalu bagus ya kemarin. Walaupun kita neraca perdagangan kita surplus, cuman ekspornya tuh benar-benar masih jatuh gitu ya. Jadi itu yang menurut kita tuh buat rupiah ini masih ada PR. Ketiga, ini teman-teman harus agak hati-hati juga. Jadi selalu ingat bahwa kalau ngomongin dari sisi rupiah dan dolar itu, kita harus lihat yang namanya tuh supply and demand buat aset nih ya. Kayak contohnya mungkin yang jadi aset size gede itu kan adalah obligasi ya. Jadi pasti bayanginnya gini sih, kayak misalnya imbal hasil obligasinya di Amerika kan lagi naik terus gitu ya. Sekarang kan udah 4,6%. Di Indonesia spread obligasinya tuh belum signifikan. Jadi kan sebenarnya mengurangi attractiveness buat obligasinya Indonesia. Kalau teman-teman lihat datanya, itu so far di obligasinya Indonesia itu outflow terus gitu. Jadi outflow terus. Nah, jadi kan sebenarnya dengan kebijakan menaikkan suku bunga, ekspektasi imbal hasil obligasinya bisa naik, ada attractiveness yang intinya bisa meredam si nilai tukar rupiah itu tadi gitu ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya aimingnya dari si bank sentralnya. Nah, cuman kita lihat tetap ada beberapa risiko karena sebenarnya yang saya udah pernah dan sering highlights spread historical antara obligasi kita dan obligasi Amerika tuh biasanya itu sekitar 470 basis point. Sekarang kan cuma 240, 250 basis point ya. Jadi roomnya lebar. Nah, mungkin orang kan sebenarnya bisa argue, iya Pak, cuman kan hati-hati kalau misalnya si Amerika itu obligasinya ratingnya udah nggak triple A, ratingnya udah double A sekarang. Ya kita assuming dari triple A ke double A kita bisa kurangin sekitar 500 basis point. Jadi ya mungkin normal-normal case-nya itu ya di 350 gitu ya 100 basis point means. Jadi harusnya di normal case-nya sekarang 350. Cuman kan berarti kan harusnya kan spread ini tuh ada level gitu ya sampai mereka kembali ke level historicalnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya itu bikin rupiahnya tuh PR ya. Nah, jadi itu sih. Kedua, ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman tuh kemarin lihat laporan keuangan perbankan gitu ya, jadi laporan keuangan perbankan, ini bisa jadi salah satu kayak triggering effect juga kenapa kalau kita lihat ISG-nya tuh naik ya. Karena sebenarnya gini sih, kalau teman-teman lihat laporan keuangan kayak contohnya si BRI, ini mungkin nanti kita akan halas juga di akhir ya. Cuman in overall tuh BRI itu menjadi proxy, salah satunya menjadi proxy gitu ya. Jadi BRI jelek, orang assume bahwa oh ini perbankan sebenarnya jelek. Jadi kalau teman-teman lihat yang jadi concern gitu ya bahwa si BRI ini ketika bank-bank lain itu mereka punya aset quality, NPL-nya lagi pada turun, si BRI itu NPL-nya tuh naik gitu ya. Dan kalau kita lihat tuh laba-laba pemain perbankan kayak contohnya BTN kemarin so-so lah nggak terlalu bagus gitu ya kayak single digit. BRI flat bahkan kalau itu cuma 2% doang, provisinya naik gitu ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya investor tuh agak-agak lumayan worried gitu bahwa wah ini jangan-jangan setelah nanti restru kreditnya ini beres, NPL-nya meningkat gitu ya. Nah, jadi itu sih. So kalau misalnya buat arah investment ya, saya sih sebenarnya kalau buat banks itu masih tetap yang saya jadi patokan. Cuman hindarilah bank-bank yang sebenarnya pertama punya aset quality nggak terlalu bagus karena di tengah berakhirnya era restrukturisasi ini mereka ada potensi kredit mereka tuh bisa di downgrade jadi either jadi special mention, either mereka masuk ke non performing loan
itu hati-hati karena kalau misalnya nanti ada peningkatan NPL artinya ada pencadangan. Kalau ada pencadangan artinya adalah beban provisinya meningkat. Kalau beban provisi meningkat berarti laba bersihnya tuh turun. Jadi itu harus agak hati-hati. Nah, kedua, hati-hatilah sebenarnya bank yang punya liability sensitif ya, sangat liability sensitif. Artinya apa sih Pak? Jadi bank ini kan di Indonesia ini kan sekarang kondisi liquidity-nya kan lagi nggak terlalu bagus ya. Intinya kan liquidity-nya ketat gitu ya. Liquidity-nya lumayan ketat. Nah, jadi dengan adanya kenaikan suku bunga, bank-bank yang liquidity-nya tuh lagi ketat dibandingkan yang lain, itu biasanya lebih under pressure. Kenapa? Yang biasanya karena kalau suku bunga dinaikin, biasanya kan peers-nya kan naikin gitu ya, untuk nyari attractiveness nih bisa jualan ke mereka punya klien. Jadi pas mereka likuiditasnya lagi ketat, nggak ada dana disalurkan buat jadi kredit, mau nggak mau mereka harus impun. Mereka nggak mungkin bisa impun pakai dana murah gitu, karena himpun dana murah tuh panjang gitu ya prosesnya ya. Butuh prosesnya panjang karena kan kayak harus bagusin mobile bankingnya dan lain-lain. Cuma cara cepatnya kan adalah cari deposito yang biayanya tuh lebih mahal. Nah, kalau mereka kayak banyak kayak hiring deposito, berarti kan komposisi dana murahnya naik, dana mahalnya meningkat gitu ya. Sorry, komposisi dana murahnya turun, dana mahalnya meningkat. Nah, ini kan pasti translasinya biaya bunga mereka atau cost of fund-nya tuh bakal kena. Nah, jadi itu sih. Jadi teman-teman saya saranin hindarinlah company-company yang sebenarnya LDR-nya itu juga dulu lumayan tinggi. Nah, kalau kita lihat si BR ini, LDR-nya juga so far itu lumayan tinggi ya dibandingin sama yang lain. Kalau kita bandingin sama BCA, sama Bank Mandiri, mereka lebih tinggi. Nah, jadi itu sih. Makanya kenapa kalau bank-bank yang kayak LDR-nya kayak pressure gitu ya, kayak contohnya BTN kan itu juga liability sensitive ya. Nah, itu harus hati-hati tuh, teman-teman tuh. Jadi itu sih. Cuman kalau kita ngomongin ya sebenarnya kalau kita ibaratnya view-nya long term gitu ya, saya sih sebenarnya ngelihat bahwa ada beberapa risiko sebenarnya buat perbankan saat ini ya. Cuman kalau kita punya time frame investmentnya itu panjang, means kayak misalnya buat 1 tahun atau buat panjang, kita hal yang saya lakukan adalah gradually bertahap beli perbankan. Cuman tetap kalau saya tuh sebenarnya kalau BRI sama BTN itu saya agak hati-hati dulu. Di posisi sekarang saya nggak mau beli sampai datanya agak bagus. Karena kan perbankan enaknya kan ada rilis laporan keuangan bulanan ya. Jadi pas bulanan udah kelihatan ada improvement, kayaknya kita harus lebih pede ya. Saya sih sebenarnya yang strategi saya lakukan gitu ya, kalau di tengah market yang lagi volatile seperti ini, saya nggak mau terlalu buy based on expectation sih. Jadi saya sebenarnya lebih prefer buy based on realization ya. Walaupun sebenarnya resikonya adalah terlambat masuk sebenarnya. Cuman terlambat masuk itu kalau saya tuh lebih lebih bagus dibandingkan kita masuk, cuman ternyata ekspektasinya jelek dan akhirnya ada price punishment namanya. Jadi ibaratnya kayak dihukum koreksinya tuh dalam banget gitu. Jadi saya prefernya sebenarnya lebih buy based on realization-nya itu tadi. So kalau misalnya kayak BCA turun, saya saranin ambil. Kalau kita lihat Bank Mandiri turun, itu ambil ya. Jadi ini dua bank yang menurut kita tuh safe banget ya. Karena secara strukturalnya mereka tuh posisinya kuat ya teman-teman ya. Jadi itu sih sedikit gambaran ya teman-teman ya buat marketnya ya. Oke, saya nggak mau terlalu banyak bahas di ini.